Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Agribisnis Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Di sini kami akan menyajikan materi tentang manajemen agribisnis. Adapun materi yang pertama adalah sejarah dan tokoh-tokoh manajemen. Perlu diketahui bahwa manajemen itu sendiri terbagi ke dalam 3 kelas. Yang pertama ada manajemen tradisional, manajemen sistematis, dan manajemen ilmiah. Kemudian selanjutnya ada tokoh-tokoh manajemen. Untuk tokoh yang pertama ada Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Beliau adalah penemu scientific management, di mana beliau menerapkan cara ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam suatu perusahaan. Hakikat scientific management yang pertama adalah revolusi mental yang maha besar, di mana revolusi mental ini menyangkut mental karyawan dan manajernya. Kemudian hakikat yang kedua adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menghapus sistem coba-coba. Adapun ciptaan Taylor yang pertama ada scientific management, organisasi fungsional, dan sistem pengupahan. Kemudian pada tahun 1841 muncul tokoh manajemen yang bernama Henry Fayol. Beliau memiliki persamaan dengan Taylor yang menyebutkan bahwa terdapat prinsip manajemen tertentu yang dapat diajarkan dan dipelajari. Adapun perbedaan beliau dengan Taylor adalah Henry Fayol ini lebih menjuruskan perhatiannya kepada pimpinan tingkat atas. Berikut ini merupakan salah satu buku karya Henry Fayol yang berjudul General and Industrial Management pada tahun 1908. Prinsip manajemen yang pertama adalah division of work atau pembagian kerja, kemudian authority, discipline, unity of command, unity of direction, ascript the crops, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, initiative, stability of turnover of personnel, dan yang terakhir subordination of individual interest to general interest. Terima kasih CPP. Selanjutnya saya Regita akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengorganisasian. Nah, yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan itu ada yang menurut Newman, menurut Lewis A. Allen, dan menurut Kunz dan O'Donnell. Nah, tapi perencanaan itu kurang lebih adalah penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada unsur-unsur suatu perencanaan yang terdiri dari 5W dan 1H yang meliputi what, tindakan apa yang harus dikerjakan, why, mengapa tindakan tersebut harus dikerjakan, where, di mana tindakan itu dilaksanakan, when, kapan kegiatan itu dilaksanakan, who, siapa yang mengerjakan tindakan itu, dan how, bagaimana cara tindakan itu dilakukan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan. Itu ada forecasting, establishing objective, programming, scheduling, budgeting, developing procedure, dan establishing and interpreting policy. Selanjutnya ada sifat suatu rencana yang baik, yaitu memakai kata-kata yang sederhana dan jelas, bersifat fleksibel, mempunyai stabilitas, ada dalam perimbangan, dan meliputi semua tindakan yang diperlukan. Lalu proses pembuatan rencana itu ada 5 step. Yang pertama ada menetapkan tugas dan tujuan, yang kedua mengobservasi dan menganalisis, yang ketiga mengadakan kemungkinan-kemungkinan, yang keempat membuat sintesis, dan yang kelima adalah menyusun rencana. Nah, rencana ini dibuat oleh manajer, panitia perencana, bagian perencana, dan staf perencana. Selanjutnya ke pengorganisasian. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Menurut Chester E. Barnard, organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih. Dan menurut James D. Morney, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri organisasi yang meliputi terdiri dari sekelompok orang, lalu adanya kerjasama atau pembagian pekerjaan, dan adanya tujuan bersama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis yang dikemukakan oleh Henry Fayol, yaitu bentuk organisasi paling sederhana. Yang kedua ada organisasi fungsional yang dikemukakan oleh Taylor,
yang memiliki ciri-ciri segelintir pimpinan tidak memiliki bawahan yang tetap. Lalu selanjutnya ada organisasi garis dan staf yang dikemukakan oleh Harrington Emerson yang umumnya dianut oleh organisasi besar. Lalu ada organisasi staf dan fungsional yang merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Lalu yang terakhir yaitu prinsip organisasi, itu adanya tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap anggota. Lalu ada kesatuan arah dan perintah dalam organisasi, adanya koordinasi dan pembagian tugas yang merata, dan struktur dan pola organisasi harus mantap dan sederhana. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Dewa. Mangga Kang. Pengertian staffing. Penataan staf atau staffing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Fungsi personalia yang dijalankan antara lain memperoleh pegawai. Pegawai dapat diperoleh dari sumber-sumber pegawai seperti dari dalam perusahaan, teman-teman dinas, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya, memperoleh pegawai juga sekaligus menyeleksi pegawai dan memperkenalkan pegawai terhadap perusahaan itu. Lalu ada aktivitas memajukan pegawai. Maksudnya di sini adalah untuk menambah keahlian serta efisiensi kerja dari bawahan kita dan menempatkan pegawai-pegawai pada jabatan yang tepat. Lalu ada memanfaatkan pegawai. Aspek fungsi memanfaatkan pegawai yaitu tidak mempekerjakan pegawai yang tidak bermanfaat bagi perusahaan. Lalu hanya mempekerjakan pegawai yang memberi manfaat bagi perusahaan. Kemudian ada juga fungsi memberhentikan dan memensiunkan pegawai. Itu semua dapat terjadi karena keinginan pegawai, keinginan perusahaan, pegawai yang meninggal, penetapan perjanjian kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemensiunan. Pemensiunan adalah tindakan pemberian hormat kepada pegawai yang produktivitasnya sudah turun karena berbagai sebab, utamanya karena usia. Pengarahan atau perintah. Apa itu pengarahan? Pengarahan adalah suatu instruksi resmi baik lisan maupun tulisan dari seorang atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan atau tidak melakukan sesuatu guna merealisasikan tujuan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan pemberian perintah. Yang pertama, mengkoordinasi kegiatan bawahan agar terorganisasikan pada satu arah, yaitu perusahaan. Kemudian yang kedua, menjamin hubungan baik antara pemimpin dengan bawahan melalui penyaluran ide-ide sehingga mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan kepada bawahan untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu untuk merealisasikan sebuah tujuan perusahaan bersama dengan bawahan melalui sistem pengawasan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Dalam sebuah perintah atau komunikasi memiliki andil yang besar di dalamnya. Karena dengan adanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, maka akan dapat pula tercapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Berikut merupakan beberapa jenis komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi ke dalam, di mana pada komunikasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Pada komunikasi vertikal terdapat hubungan antara atasan dengan bawahannya, sedangkan pada komunikasi horizontal terdapat hubungan antara pimpinan yang sederajat. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi keluar, di mana pada komunikasi ini biasanya terjadi hubungan antara pihak atasan dari perusahaan dengan pihak luar. Selanjutnya yaitu cara penyampaian perintah. Seperti yang kita ketahui bahwa perintah sendiri tidak begitu saja terjadi, namun terdapat beberapa cara penyampaian suatu perintah, yaitu baik secara lisan maupun tulisan. Untuk perintah yang disampaikan secara lisan biasanya memiliki kelebihan diantaranya yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mempersiapkannya, mempunyai kemungkinan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas, dan dapat digunakan pada banyak orang, sedangkan untuk kekurangannya yaitu kurang adanya persiapan yang matang sebelumnya. Kemudian untuk cara penyampaian perintah yang kedua yaitu secara tulisan. Kelebihan dari perintah jenis ini yaitu dapat diperiksa untuk memelihara kebenaran dan orang yang menerima perintah mengetahui benar apa tanggung jawabnya. Lalu kekurangannya yaitu memakan banyak waktu dan biaya.
Selanjutnya yaitu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian menilai dan mengkoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya ada prinsip pokok dari pengawasan, yaitu adanya suatu rencana tertentu dan adanya instruksi-instruksi serta wewenang atasan kepada bawahan. Kemudian ada bentuk-bentuk dari pengawasan. Pengawasan digolongkan menjadi beberapa bentuk, diantaranya yaitu pengawasan berdasarkan waktu, pengawasan berdasarkan objek, pengawasan berdasarkan subjek, dan pengawasan berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta. Berikut merupakan cara-cara dalam mengawasi. Yang pertama, peninjauan pribadi, kemudian interview atau lisan, lalu ada laporan tertulis, dan terakhir yaitu laporan dan pengawasan terhadap hal-hal istimewa. Selanjutnya yaitu proses-proses pengawasan. Yang pertama yaitu menetapkan alat pengukur atau standar. Terdapat 3 bentuk standar yang dapat dilakukan dalam pengawasan, yaitu standar dalam bentuk fisik, standar dalam bentuk ruang, dan standar intangible. Di mana pada standar bentuk fisik ini meliputi kuantitas hasil produksi, kualitas hasil produksi, dan waktu. Sedangkan untuk standar dalam bentuk uang diantaranya terdapat standar biaya, standar penghasilan, dan standar investasi. Kemudian yang kedua ada mengadakan penilaian atau evaluate. Dalam proses penilaian ini atau pimpinan atau atasan dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahannya secara langsung dengan kenyataan, sehingga dapat diketahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada mengadakan tindakan perbaikan atau corrective action, di mana pada tindakan perbaikan dilakukan ketika sudah benar-benar terjadi adanya suatu penyimpangan atau dari hasil pekerjaan bawahan dengan keadaan nyata. Terima kasih.